Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan bagi kita untuk memberikan hari yang baru bagi kita, terutama kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Secara pribadi, saudara-saudara, saya juga bersyukur karena Tuhan masih berkenan memberikan kepada saya umur genap 86 tahun pada hari ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-86. Dan apabila ada di antara saudara-saudara yang kebetulan juga pada hari ini berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik bagi kita semuanya. Sebelum mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan hamba-Mu terutama juga sangat bersyukur karena pada hari ini Engkau menganugerahkan usianya genap 86 tahun. Pakailah hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini adalah Amsal 29 ayat 19 dari TB Sayut 1 sebagai berikut. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita atau Anda merasa frustrasi karena merasa gagal dan tak bisa mengubah kelakuan ataupun sikap seseorang setelah menasihatinya berkali-kali? Kalau merasa gagal mengubah sikap atau kelakuan orang tersebut, apakah yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan mengikuti apa yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 13, katanya, "Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan."
Saudara-saudara, memukul seseorang dengan rotan, bahkan memukul seorang murid dengan alat tertentu untuk mendidiknya, bisa berakibat tidak menyenangkan bagi kita. Karena bisa berurusan dengan hukum, sebab dituduh melakukan kekerasan. Jadi, kalau demikian apa yang patut kita lakukan? Tadi dikatakan, dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Dengan kata-kata saja. Kata saja harus kita garis bawahi di sini. Berarti ada cara lain untuk menyampaikan maksud baik kita kepada orang lain di samping kata-kata saja. Saudara-saudara yang terkasih, untuk membina setiap hubungan, apakah hubungan dengan keluarga, komunitas, dengan anak buah, maupun di tempat kerja kita, haruslah kita lakukan dengan cara yang baik dan sesuai. Hal itu harus dilakukan tidak dengan kata-kata saja, karena seringkali kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan maksud baik kita dengan efektif. Ayat dalam Amsal ini mengingatkan kita bahwa perkataan saja tidak selalu cukup untuk mengubah hati atau mempengaruhi tindakan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membina komunikasi yang baik dengan orang lain. Ayat renungan kita menyoroti kenyataan bahwa seseorang meskipun mendengar dan memahami kata-kata yang didengarnya, mungkin tidak akan menerapkannya dalam tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ayat ini dapat kita pakai sebagai indikasi dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang membutuhkan teladan, bukan hanya nasihat. Kata-kata harus disertai tindakan untuk menjadi efektif dan dapat dipercaya. Dalam menyampaikan keinginan atau nasihat, kita harus berempati dengan tulus kepada orang yang kita nasihati. Kadang-kadang saudara-saudara, orang tidak merespons kata-kata atau nasihat kita karena mereka merasa kurang dihormati atau kurang dihargai. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna dalam berkomunikasi. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata saja, tetapi juga menyentuh hati orang melalui tindakan kasih-Nya. Sebagai pengikut Kristus tentunya kita dipanggil untuk menyatakan kasih, bukannya hanya dengan kata-kata saja atau omon-omon saja menurut istilah sekarang, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah dalam kata-kata dan perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita berbicara dengan hikmat dan kasih. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas mengakibatkan amarah. Jelas bahwa cara kita berbicara juga memainkan peran besar dalam kita berkomunikasi. Hindarilah sikap otoriter atau menghakimi, atau mengucapkan kata-kata yang kasar dengan cara yang kasar pula. Jadi gantikanlah sikap kita dengan kasih dan kesabaran, dan dengan mengucapkan kata-kata yang membangun. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Hikmat dalam berbicara dapat membuka hati seseorang lebih daripada ribuan kata-kata yang kita ucapkan tanpa kasih. Oleh karena itu,
Marilah kita aplikasikan nasihat dari Raja Salomo ini dalam hidup kita. Sebagai orang tua atau anggota keluarga, kita jangan hanya memberi nasihat, tapi tunjukkanlah melalui perbuatan. Dalam persekutuan kita, jadilah teladan bagi sesama. Biarkan perbuatan kita mencerminkan iman kita dan apa yang kita cintai terlihat dari perbuatan kita. Dalam lingkungan pekerjaan misalnya, kita jangan hanya memberikan perintah, menyuruh-nyuruh orang, tetapi juga tunjukkan kerja keras dan keteladanan di dalam pergaulan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa komunikasi sejati tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada tindakan yang kita lakukan. Mari kita menjadi orang yang tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan dalam perbuatan kita. Dengan begitu, kita dapat mempengaruhi hidup orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berkomunikasi dengan hikmat dan kasih. Tidak hanya melalui kata-kata kami, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi teladan bagi orang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui semua perbuatan kami, baik dalam kata-kata dan juga dalam perbuatan. Hamba-Mu yang Engkau perkenankan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sungguh sangat bersyukur karena pada hari ini Engkau menganugerahkan kepada hamba-Mu ini usia genap 86 tahun. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang baik sepanjang hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Dan dapat melayani Tuhan sepanjang hidup hamba-Mu ini dengan perkenan-Mu. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk Runggun Gereja Parindu dan Perminggun Ngabang Sungai Asam. Kiranya Tuhan memberikan dan memberkati semua hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat itu. Demikian juga semua anggota-anggota jemaat. Kiranya dalam persekutuan jemaat-Mu, mereka dapat saling mengerti dalam kata-kata dan perbuatan yang nyata. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan dan kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.